perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir, setelah niat, dan diakhiri dengan salam. Adapun syarat kewajiban melaksanakan sholat itu ada 3. Pertama, beragama Islam. 2, baligh. 3, berakal. Itu syarat wajib menjalankan sholat. Ada syarat-syarat sebelum melaksanakan sholat. Itu ada 5 syarat sebelum kita menjalankan sholat. Pertama adalah sucinya anggota badan dari hadas, baik yang besar ataupun yang kecil. Jadi badan harus suci dari dengan cara apa? Berwudu. Kalau hati kecil ya, kalau besar dengan cara Yang kedua adalah menutup aurat. Jadi kalau sholat semua auratnya harus tertutup, tidak boleh ada yang terbuka. Kalau terbuka nanti sholatnya bisa sah atau batal. Kemudian yang ketiga, ini berada di tempat yang suci. Jadi kalau sholat harus dilaksanakan di tempat yang suci. Kalau najis itu bisa menjadikan sholat tidak sah. Kemudian yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi kita ketika mau sholat fardu, syaratnya harus tahu waktunya. Ini misalkan sholat zuhur, harus tahu ketika sholat zuhur itu sudah masuk waktu zuhur. Nggak boleh kita sholat di luar waktu. Misalkan zuhur jam 12, jam 11 sudah sholat, harus sudah masuk waktu ya. Kemudian yang kelima, harus menghadap arah kiblat. Jadi sholat harus menghadap ke arah kiblat. Kalau sholat menghadap ke utara ya nggak boleh sah. Misalkan bangun tidur, misalkan lupa arah kiblat, mau sholat ada menghadap timur, ya, sah. Harus menghadap kiblat. Kemudian berikutnya adalah rukun-rukun sholat. Rukun sholat ada berapa? Ada 17. Di rukun sholat itu ada 7. Pertama adalah niat. Jadi ketika kita sholat harus niat, harus mengucapkan contoh sholat maghrib ya, sholli fardhal maghribi, namanya nih niat salah rakaat misalkan ya, makmuman kalau jadi makmum, kalau jadi imam illa fardhal. Kemudian yang kedua adalah berdiri. Kita harus berdiri kalau mampu. Kecuali kalau lagi sakit bisa berdiri, bisa duduk. Jadi rukun yang kedua ketika sholat harus berdiri. Kemudian yang ketiga adalah takbiratul ihram. Jadi harus mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Harus bunyi itu. Karena kalau sholat cuma diangkat ini, nggak bunyi, nggak sah. Harus diucapkan, harus Allahu Akbar minimal terdengar oleh telinga sendiri. Jadi kalau pas takbir itu kita harus dengar oleh telinga sendiri minimal. Allahu Akbar, jangan diangkat ini. Bisa. Itu rukun ya. Kemudian yang keempat adalah setelah kita takbir ihram membaca suratil Fatihah. Yang keempat adalah rukunnya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah Al-Fatihah beres, membaca surat bagaimana? Itu sunnah. Misalkan sholatnya lagi diburu waktu, Fatihah doang. Kemudian setelah Fatihah kita ruku. Tahu ruku kan? Ruku. Setelah ruku kemudian rukun yang keenam adalah tumaknina. Tumaknina itu berdiam sejenak ketika ruku. Ketika ruku itu jadi harus Allahu Akbar. Nggak boleh ruku begini, nggak boleh. Atau ruku gini, nggak boleh. Harus diam sebentar. Nah, harus diam sebentar. Ya, namanya tumaknina itu harus. Kemudian setelah ruku kemudian i'tidal, bangun dari ruku, namanya i'tidal. Nah, rukun yang tujuh adalah i'tidal. Yang ke-8 adalah berdiam sejenak ketika i'tidal. Ketika pas bangun, ketika bangun dari ruku, Allahu Akbar, harus diam, nggak boleh Allahu Akbar sebegitu, nggak boleh, diam sejenak, diam, nah diam sejenak, ya.
itu kan rukun. Kemudian setelah i'tidal, baru kemudian rukun ke-9 adalah sujud. Sujud yang ke-10 adalah tumakninah di dalam sujud. Apa tadi namanya? Adalah diam sejenak. Nah, setelah sujud saya nggak boleh goyang-goyang, harus diam sejenak. Kemudian yang ke-11 adalah duduk di antara dua sujud. Sujud dan duduk itu rukun. Dan tumakninah di dalam duduk di antara sujud. Ketika duduk di antara sujud itu diam sejenak, boleh goyang-goyang, diam sejenak. Kan ada yang ngatur, nanti nunggu diam sejenak dulu, baru kemudian dengan cara yang benar. Kemudian rukun yang ke-13 adalah duduk yang terakhir sebelum salam. Jadi ketika kita tahiyat akhir itu harus duduk, itu rukun. Kemudian membaca yang ke-14, membaca tasyahud akhir, membaca tahiyat. Tasyahud akhir itu adalah rukun. Kalau tasyahud pertama, akhir pertama itu hukumnya sunnah. Tapi kalau yang terakhir itu harus dikerjakan karena rukun ya. Kemudian yang ke-15 adalah membaca syahadat, membaca sholawat saat tasyahud akhir. Jadi rukun yang ke-15 ketika tasyahud akhir harus ada sholawatnya, harus Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian tambahin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu namanya sholawat, itu masuk rukun, harus dibaca. Habis itu baru boleh salam, misalkan buru-buru salatnya atau karena saya mepet boleh. Ya, kalau sempurna sampai innaka hamidum pada sempurna. Kemudian yang ke-16 adalah salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu adalah rukun. Kalau salam yang kedua bagaimana? Nah, itu sunnah. Misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang kedua misalkan diem aja, nggak masalah. Kalau salam pertama wajib harus salam ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua misalkan diem aja ya, cuma sunnahnya harus salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ke-17 adalah tartib. Ini adalah rukun-rukun sholat. Jadi semuanya harus berurutan, boleh selang-seling. Misalkan habis Fatihah langsung sujud baru ruku ya, boleh putar ya, harus tertib, harus rukun. Itu adalah rukun daripada sholat. Dan ingat, kita sholat berjamaah, seorang imam itu disunahkan untuk lihat imaman. Waktu maghrib ya, sholat maghrib usolli fardhal maghribi salasa raka'atin, kan di imam ya, imaman lillahi ta'ala. Kalau pengen dapat pahala harus lihat imaman. Kalau hukumnya makmum wajib, makmum harus membaca sholat dari imam, usolli fardhal maghribi, kalau dari imam ya salah raka'atin, adaan makmuman, harus baca makmuman. Kalau imam sunnah. Tapi kalau pengen dapat pahala harus dibaca imamannya ya. Disunahkan bagi imam ya, sebelum dimulai jamaah menghadap ke makmum sambil ngomong, sopnya diluruskan dan dirapatkan ya. Oke. Sekarang coba gimana contohnya makmum? Nah, sekarang kita mulai praktek jamaah sholat maghrib. Niatnya dijaharkan ya, dikeraskan juga bacaan-bacaannya. Mulai sekarang. Mulai.
langsung tahiyat ya. Akhir. Jadi mana? Itu langsung tahiyat akhir. Allahu Akbar, bangun. Itu tahiyat akhir. Mana doanya bareng-bareng? Gimana doanya? Gimana akhirnya? Mungkin al-imam. Rabbana Fatihah. Untuk pertemuan malam ini kita anggap cukup sekian. Terima kasih untuk prakteknya. Nanti kita bisa evaluasi setelah ini ya. Dan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.